Putus-putus nggak? Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah live on streaming YouTube. Kita mungkin menunggu dulu mahasiswanya bergabung ya, Bapak Ibu. Jadi untuk sementara mungkin bisa di-mute dulu untuk nanti saya kasih tanda kapan harus di-unmute. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Adam. Ya, sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu, kita sudah siap mulai karena sudah jam 9:17. Jadi dipersilahkan kepada Bu Ita untuk memulai acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andreas Darmayadi, SIP, MSI, PhD. Yang terhormat Bapak Adam Muharil Bahtiar, Eskom MT. Yang terhormat Ibu Supriyati, SE, MSI, AKCA, CPI, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa Unikom tahun 2020. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Saya selaku pemandu acara akan membaca susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, pembacaan doa, sambutan koordinator mata kuliah kewirausahaan, sambutan dan pembukaan sosialisasi PKM KWU, foto bersama, sosialisasi PKM KWU Unikom 2020, sesi tanya jawab, dan terakhir penutupan sosialisasi PKM KWU. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ramdan S. Bahri AMD.com. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Acara selanjutnya, sambutan dari Koordinator Mata Kuliah Kewirausahaan oleh Bapak Adam Muharil Bahtiar, Eskom MT. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, kemudian adik-adik juga yang menonton melalui YouTube streaming selalu diberikan kesehatan untuk melakukan pembelajaran di mata kuliah apapun sebetulnya. Oke, di pembukaan kali ini saya nggak akan berbicara panjang karena memang konten utamanya adalah tentang sosialisasi PKM. Nah, mungkin saya hanya meminta kepada adik-adik mahasiswa yang memang sudah tidak terpilih di Imbiskom ataupun juga tidak mengikuti DEC untuk sebagai opsi program di mata kuliah kewirausahaan, bisa mengikuti sosialisasi ini dengan baik. Nanti apabila ada pertanyaan yang detail, lebih baik langsung tanyakan di forum ini, agar juga bisa kami langsung jawab atau bisa menjadi masukan untuk kami ke depannya. Kami berharap semoga adik-adik bisa lulus 100% dari program PKM ini, dan bahkan mungkin besar harapannya terutama dari Pak Andrea selaku Direktur Kemahasiswaan, dan juga Bu Yati selaku Koordinator PKM untuk Unikom. Nah, itu kita bisa mendapatkan pendanaan di proposal-proposal PKM atau program kreativitas mahasiswa yang nantinya adik-adik bisa ajukan ke Ristek BRIN kalau sekarang berarti ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Harapan kecilnya ya lulus dulu di KWU, harapan besarnya bisa lolos nanti sampai ke pendanaan. Nah, mungkin nanti inti besarnya nanti akan Bu Yati yang akan sampaikan. Untuk saya menyampaikan juga sedikit tentang mekanisme minggu ke-8. Di minggu ke-8 ini kan kita harusnya UTS di mata kuliah KWU. Cuman berdasarkan penjelasan koordinator mata kuliah KWU di awal, yaitu Pak Rektor, ya, beliau sudah menjelaskan bahwa tidak ada UTS untuk semester ini. Jadi nanti akan langsung UAS saja. Nah, untuk UTS nilainya akan diganti dengan opsi 3 program, Inbiskom atau DEC atau program kreativitas mahasiswa. Nah, jadi ini adalah opsi terakhir yang teman-teman atau adik-adik bisa pilih untuk bisa lulus dari mata kuliah kewirausahaan. Tapi hati-hati adik-adik bahwa nilai PKM, Inbiskom atau DEC ini hanya nilai sebagian kecil. Karena nanti lulus atau tidaknya teman-teman di mata kuliah ini itu tidak langsung diambil dari program ini saja, tapi dari tugas-tugas yang sudah teman-teman lakukan di setiap minggu ataupun juga di tugas-tugas yang ditandai mana yang dinilai, mana yang tidak. Jadi teman-teman harus bisa proaktif. Dan ingat, untuk 3 program, baik Inbiskom, DEC, maupun juga PKM, in the end of the day, kalian harus bisa menghasilkan sebuah publikasi dalam bentuk paper. Nah, itu nanti yang harus dibikin berbeda ya, teman-teman. Jadi antara proposal program kreativitas mahasiswa dengan paper yang nantinya akan teman-teman tulis, itu 2 hal yang berbeda.
Nah, untuk kali ini Bu Yati, lalu Pak Andreas itu akan fokus ke menerangkan masalah teknis untuk teman-teman nantinya bisa menghasilkan proposal di program kreativitas mahasiswa. Tapi untuk penulisan papernya, nanti akan ada tim paper yang akan dipimpin oleh Bu Seni, yang nanti akan mengadakan pertemuan di minggu ke-12, 13, 14, dan 15 perkuliahan kewirausahaan. Jadi teman-teman fokus dulu di program PKM, ini mau milih yang mana ya? Karena waktu di awal kan Bu Yati sudah sempat menjelaskan bahwa ada 8 opsi yang teman-teman bisa pilih. Ini kalau saya anak teknik, kira-kira lebih baik pilih yang mana ya, supaya lolosnya lebih besar dan seterusnya, nanti Bu Yati yang akan memberikan panduannya. Dan juga kalau tidak salah nanti akan ada yang lebih besar lagi ya Bu Yati ya, sosialisasi yang level universitasnya, jadi bukan hanya untuk mata kuliah kewirausahaan, tapi untuk semuanya. Kalau yang kali ini kita tidak bikin public link YouTube-nya ya, karena memang hanya untuk mata kuliah kewirausahaan. Tapi nanti next-nya teman-teman juga bisa diharap bergabung ke yang universitasnya, karena di sana akan jauh lebih komplit lagi untuk bagaimana mempersiapkan sebuah proposal agar bisa didanai. Paling dari saya segitu saja. Terima kasih banyak Pak Andreas dan terima kasih banyak Bu Yati. Tadi saya lupa menyambut di awal. Sama-sama, Pak. Udah diwakili Bu Ita ya tadi ya di awal. Gara-gara Bu Ita ini semuanya. Oke, terima kasih banyak. Itu yang saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu dan adik-adik semua. Saya kembalikan lagi ke Bu Ita. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi kepada Bapak Adam Muharil Bahtiar Eskom MTSK selaku koordinator mata kuliah kewirausahaan atas sambutannya. Suaranya Pak? Bagus Bu, bagus suaranya. Ya, terima kasih Pak Adam atas sambutannya. Untuk sambutan dan pembukaan sosialisasi PKM KWU oleh Ketua PKM Unikom kepada Bapak Andreas Darmayadi, SIP, MSI, PhD, kami persilakan. Baik, terima kasih Teh Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Yang saya hormati, saya sayangi Pak Adam Muharil Bahtiar selaku koordinator MKU dan juga selaku direktur PTSI, Bu Supriyati, ini calon doktor juga, insya Allah. Amin, terima kasih Kang Rama, Kang Salman, semuanya hatur nuhun yang sudah hadir pagi hari ini. Adik-adikku, ya adik-adik ya, kalau bawa anak-anak, aku ketuaan katanya yang sedang melihat ini streaming di YouTube ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti sosialisasi PKM di mata kuliah keluarga kewirausahaan. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Adam tadi, bahwa dari semenjak semester lalu kita mengcombine beberapa hal di dalam mata kuliah kewirausahaan ini. Salah satunya adalah memasukkan pembuatan proposal PKM di dalam mata kuliah KWU di luar Indiskom dan DEC tadi. Nah, biasanya nanti jumlah yang ada di PKM ini akan banyak, akan lebih besar dibandingkan DEC ataupun yang namanya Indiskom. Jadi yang perlu diperhatikan dulu, pahami dulu nanti apa yang disampaikan oleh Bu Yati terkait dengan sosialisasi, apa itu PKM, kemudian bidang-bidangnya apa saja, di mana peminatan Anda gitu ya. Dan yang paling penting karena ini adalah kerja kelompok, jadi kelompok Anda harus solid gitu. Dan yang paling penting juga harus koordinasi dengan mentor-mentor, karena nanti akan ada mentor-mentor yang membimbing Anda semua untuk membuat proposal PKM ini. Tadi tujuannya jangan yang namanya yang muluk-muluk dulu. Kita bicara pada tujuan membuat proposal yang baik dulu, ya. Belajar dari mentor-mentor. Satu, tujuannya untuk lulus mata kuliah ini. Kedua, ya siapa tahu ada bonus. Kemudian kita bicara pada konteks pendanaan. Kemudian setelah pendanaan ternyata bisa lolos PIMNAS. Nah itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan saya lihat sih kalau dari muka-mukanya meskipun gue nggak ngelihat ya, ini muka-muka sukses semua ini insya Allah ya. Jadi insya Allah tampang-tampang berhasil semua ini ya. Mudah-mudahan bisa didanai semua. Karena dananya juga nggak kecil itu. Ya kalau beli cilok itu sekamar kosan penuh itu ya. Apalagi cakwe gitu ya.
Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar membuat proposal PKM yang baik, ya. Tentu orientasi utamanya adalah memenuhi konsepsi penilaian di mata kuliah kewirausahaan ini. Kemudian juga kita juga berusaha untuk yang namanya membuat proposal yang baik agar lolos pendanaan, yang kemudian juga bisa lolos PIMNAS. Untuk membuat proposal ini kan memang diperlukan ide kreatif, tapi tidak perlu ide yang sulit ya. Artinya sesuaikan dengan isu-isu global dan yang paling penting itu bermanfaat ya bagi masyarakat. Jadi kalau memang kita punya ide kreatif, munculkan atau ada istilahnya ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya, itu bisa kita lakukan. Jadi munculkan ide kreatif, saya yakin anak-anak Unikom ini kreatif, dan mudah-mudahan bisa mengeluarkan ide-ide judul-judul yang baik dan bisa memperbanyak judul-judul yang kita kirimkan ke Belmawa nantinya, karena memang semakin banyak yang kita kirimkan akan semakin berdampak baik untuk kampus itu sendiri. Jadi mudah-mudahan bisa mengikuti sosialisasi ini dengan baik, kemudian marwah sosialisasi ini juga bisa didapat dengan baik, substansinya didapatkan dengan baik. Selama perjalanan nanti mentoring juga bisa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan baik dengan para mentor, sehingga tadi kita bisa menghasilkan proposal-proposal yang maksimal ya. Dan ya saya sih tidak ingin panjang lebar ya, nanti saya dimarahin sama Bu Yati gitu, kepanjangan gitu ya. Dengan mengucapkan basmalah, saya buka kegiatan sosialisasi PKM pada mata kuliah KWU 2020 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Semoga semua diberikan kelancaran, kesehatan. Amin, Terima amin, kasih. amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andreas Darmayadi, MSc PhD atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu sosialisasi PKM KWU Unikom 2020 oleh Ibu Supriyati, SEMSI AKCA CPI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Adam selaku koordinator mata kuliah KWU, juga kepada Pak Andreas yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan program kreativitas mahasiswa PKM tahun 2020 serta Mbak Ita yang cantik yang sudah mensupport saya dari pagi ya. Oke. Juga adik-adik yang ada di YouTube, mudah-mudahan selalu semangat dan tetap sehat ya. Oke, baik, kita akan mencoba mensosialisasikan PKM program kreativitas mahasiswa ya. Oke, next. Ini adalah kurikulum kita ya saya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada ingin ditanyakan seputar program kreativitas mahasiswa, teman-teman bisa tanyakan ke nomor kontak saya ya. Di situ ada nomor kontak saya, ada email saya juga. Dan mungkin nanti share ini berkaitan dengan materi ini akan saya share di link mata kuliah KWU ya. Oke, next. Beberapa tujuan PKM yang harus teman-teman ketahui adalah pertama berkaitan dengan tujuannya adalah membantu mahasiswa di sini memandu untuk menjadi pribadi yang tahu berkaitan dengan aturan, taat berkaitan aturan, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk memiliki kreatif dan inovatif. Khususnya berkaitan dengan tantangan global saat ini, terutama di era COVID-19, terutama berkaitan dengan new normal dan ke depan dalam menghadapi sustainable development goals ya, di mana kita bisa membangun bahwa berkaitan dengan apa yang terdapat di sekitar lingkungan kita bisa kita bangun dan bisa berguna bagi bangsa dan negara ya, terutama berkaitan dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan intelektual.
Baik, next. Beberapa jenis PKM di sini yang ada di dalam Ristek BRIN ya, yang mungkin ini ditawarkan ya di tahun ini, khususnya kemungkinan besar di November ini sampai dengan Desember ini nanti teman-teman akan langsung berlomba-lomba untuk bagaimana bisa masuk ke dalam proposal PKM yang didanai oleh Ristek BRIN ya. Jadi ada beberapa tips nanti yang kita sarankan supaya bisa didanai. Mudah-mudahan dengan tim yang kompak dan solid ya, juga dengan beberapa support dari para mentor nanti, semua proposal yang masuk ke PKM ya, itu bisa lolos dan didanai oleh Dikti ya. Amin. Di sini ada beberapa jenis PKM, nanti kita akan lihat satu persatu. Next. Ini ada buku pedoman PKM, nanti juga akan di-share melalui mata kuliah KWU ya. Beberapa pedoman ini adalah ada pedoman bagi teman-teman yang berkaitan dengan suka dengan penelitian, bisa ambil nanti dilihat kaitannya dengan PKMP, PKMK, ataupun yang lainnya. Kita akan kupas satu-satu ya. Next. Ini alur perjalanan 8 bidang program kreativitas PKM ya. Beberapa di sini yang sudah rutinitas terjadi adalah ada di PKMP ya, PKMK sampai dengan GFK dan artikel ilmiah. Biasanya PKM yang berkaitan dengan 8 bidang ini adalah masuk ke dalam PIMNAS ya, dan nanti biasanya ada kesempatan untuk mendapatkan HKI juga disosialisasikan dalam bentuk e-proceeding dalam seminar baik sifatnya boleh nasional ataupun internasional. Dan nanti untuk yang artikel ilmiah ini biasanya dia akan masuk ke e-jurnal dan jurnal ilmiah. Tapi untuk saat ini, kalau untuk di Unikom sendiri, artikel ilmiah ini bagi teman-teman yang mengambil PKM, khususnya di kewirausahaan, digabung menjadi di PKM GT atau gagasan tertulis ya. Oke, karena nanti untuk sesi artikel ilmiah sendiri ada bidangnya sendiri ya, Pak Adam tadi sudah menyampaikan bahwa nanti oleh Bu Seni berkaitan dengan penulisan paper artikel ilmiah. Next. Ini beberapa pedoman PKM tahun 2020 ya. PKMP berkaitan dengan penelitian, ini berkaitan dengan pengamatan mendalam berbasis iptek ya. Jadi saya berharap, sangat-sangat berharap bagi yang fakultas teknik, silakan Anda boleh menggali lebih dalam persiapan untuk skripsi Anda ke depan, yaitu baik skripsi maupun tugas akhir, yaitu untuk mengambil jenis PKM-nya, bisa salah satunya adalah PKMP ya. Di sini bisa berkolaborasi, lebih bagus Anda berkolaborasi dengan berbagai prodi yang ada di Unikom ya. Nah, di sini maksimal anggota adalah 3 orang. Minimal pendanaan dari Ristek Dikti, dari Ristek BRIN ya, saat ini itu adalah 5 juta ya. Dan dari 5 juta ini sampai dengan 12,5 juta ya. Ada pengeluaran yang wajib dibuat adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan produk program lainnya. Itu untuk PKMP. Sedangkan PKMK ini produk iptek ya, sebagai komoditas usaha mahasiswa. Jadi karena memang latar belakang Universitas Komputer Indonesia adalah berkaitan dengan iptek, jadi diharapkan produk yang dibuat pun baik itu PKMK adalah berbasis IT. Ya, jadi bukan hanya sekedar membuat misalnya produk seperti hanya membuat misalnya buat agar-agar saja misalnya. Tidak seperti itu, tapi ada nuansa IT-nya ini harus dimasukkan di dalam PKMK ya. Dan ini tidak terikat bidang ilmu apapun, tapi kami menyarankan itu ada kaitannya dengan disiplin ilmu teman-teman yang ada di prodinya masing-masing ya. Lebih baik lagi adalah Anda kolaborasi ya. Nah, di sini jumlahnya adalah 3 sampai 5 orang. Nah, ini juga sama, pendanaannya minimal 5 juta sampai dengan 12,5 juta. Jika proposal tersebut di ACC ataupun di ini ya, lolos dari seleksi dari Ristek BRIN ya. Ini ada beberapa laporan kemajuan, laporan akhir sama ya, hampir sama untuk keluarannya.
Nah, ada PKM pengabdian masyarakat ya, atau yang sering disingkat dengan PKMM ya. Ini solusi iptek yang diterapkan untuk bagi mitra non-profit. Contohnya misalnya di sini adalah ada beberapa pembinaan untuk misalnya sekolah TK, PAUD ya, ataupun ada beberapa di desa ya. Nah, itu misalnya Anda mau kembangkan dari segi apanya misalnya? Anda mau kembangkan dari segi skill SDM-nya misalnya. Nah, itu bisa ya. Silakan Anda mengikuti jenis PKM-nya adalah PKMM ya. Ini minimal adalah 4 sampai 6 orang ya. Nah, untuk pendanaannya sama dan laporan kemajuannya pun sama dengan yang sebelumnya. Untuk yang PKMT, ini yang diharapkan kami. Bagi teman-teman yang di teknik diharapkan untuk menggunakan PKMT selain PKMP ya. Karena di sini penerapan iptek teknologi bagi mitra profit misalnya di sini berkaitan dengan misalnya Anda bisa menguasai saat ini yang lagi booming apa? Misalnya tentang startup digital. Silakan Anda gunakan topik berkaitan dengan startup digital atau misalnya lagi booming saat ini yang dipakai adalah cryptocurrency ya. Nah, silakan Anda boleh menggunakan jenis PKMT ini sebagai basic ya untuk menerapkan IT ini di mitra yang sifatnya profit. Misalnya saat ini Anda bisa kerjasama dengan UMKM atau EMKM yang terpapar COVID-19, misalnya seperti itu. Ya, ini jumlahnya adalah 4 sampai 6 orang. Saran saya adalah untuk 4 sampai 6 orang ini jangan sampai satu angkatan, ya. Jadi 3 angkatan, 3 orang minimal itu sama angkatannya. Untuk yang 1 orang boleh di bawah teman-teman, boleh di atas teman-teman untuk angkatannya. Dan sebaiknya multidisiplin, ya. Berikutnya ada PKMKC. Ini juga yang paling favorit biasanya. Kalau di teknik itu yang sudah-sudah setiap tahunnya itu yang biasanya lolos ada di PKMKC ya, baik PKMKC ataupun PKMT ya. Nah itu, tapi kalau misalnya non teknik biasanya banyaknya di PKMK ya. Nah itu, tapi tidak menutup kemungkinan silahkan Anda lebih bagus mengkolaborasikan. Nah, di sini PKMKC karyanya berupa hasil konstruksi karsa ya. Biasanya Anda buat produk ya. Misalnya dari produk itu misalnya nanti bisa digunakan di masyarakat ya. Ini pun sama 3 orang ya, minimal pendanaan 5 sampai dengan 12,5 juta. Dan ada AI dan GT. Untuk di Unicom sendiri saat ini bagi teman-teman yang mengambil jenis PKM, maka PKM artikel ilmiah ini digabung dengan PKM GT ya. Nah itu. Dan ini insentifnya sebesar 3 juta ya jika lolos dari Ristekdin ya, dengan jumlah maksimalnya adalah 3 orang. Dan ini harus artikel nantinya dipublikasikan. Dan yang terakhir ini adalah yang terbaru ya, PKM GFK. Ini lebih cenderung ke isu SDGs ya dan isu nasional. Sebagai contoh, tahun ini hampir semua rata-rata desa sudah menerapkan SDGs ya. Nah, bagaimana penerapan SDGs di desa ini dan bagaimana teman-teman bisa berkontribusi di desa di dalam penerapannya. Nah, ini bisa silahkan ambil PKM GFK ya. Nah, ini diperkenankan berbeda bidang ilmu ya, lintas bidang ilmu itu lebih bagus ya. Dan ini 3 orang. Biasanya nanti ini adalah bentuknya video. Bagi teman-teman yang suka nge-vlog ya, saran saya adalah Anda ambil yang GFK ya. Karena itu akan lebih bermanfaat ya. Nah, itu kemudian ini pun beberapa luarannya video yang diunggah ke YouTube dan laporan GFK sendiri. Jadi ini memang baru ada di tahun 2020 PKM-nya. Jadi untuk pedoman PKM tahun sekarang ini digunakan di tahun 2021. Next. Nah, di sini PKM di masa
era COVID-19. Karena kita saat ini masih menerapkan, beberapa wilayah masih menerapkan PSBB ya, ataupun ada yang sampai lockdown, ataupun mungkin ada yang zonanya tetap hijau ya. Jadi kita digeneralisasi untuk PKM ini mengubah semua aktivitas dilakukan secara luring ya. Jadi menjadi daring atau online. Jadi aktivitasnya untuk pengerjaan kebanyakan di tahun ini pada saat pembuatan proposal PKM 5 bidang itu secara daring ya. Jadi sebaiknya tidak berinteraksi secara langsung. Jadi formatnya pun harus sesuai dengan kebutuhan daring. Dan ini pelaksanaannya 4-5 bulan ya, dan berjalan di sini produktifnya minimal 2 bulan ya. Luaran kegiatan ini adalah physical based product ya, jadi menjadi digital based product. Jadi sebaiknya semua produknya adalah luarannya berbasis digital ya, itu akan lebih baik ya. Penyesuaian kegiatan PKM ini akan berpengaruh pada besaran pendanaan program ya. Nanti akan dilakukan restrukturisasi kembali. Jadi misalnya belum tentu yang teman-teman ajukan dananya misalnya 10 juta itu didanai 10 juta. Akan dilihat kembali anggaran yang Anda ajukan itu apakah sudah sesuai dengan SBK yang berlaku atau tidak. Biasanya seperti itu. Next. Ini bentuk kegiatan dan luarannya, biasanya ini menyesuaikan ya untuk luaran, dan seluruh kegiatan ini dilakukan tadi secara daring. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa buka SIM Belmawa, atau nanti akan dipandu oleh para mentor yang ada di PKM. Next. Ini penilaian proposal ya. Di sini ada evaluasi internal dan penilaian proposal daring oleh Belmawa. Jika teman-teman sudah memasukkan proposal PKM-nya itu ke Belmawa, dan evaluasi internalnya nanti mengikuti tahapan-tahapan reviewer yang ada baik di perguruan tinggi maupun di Belmawa ya. Ini bagi nanti yang teman-teman pada saat semester ini Anda memasukkan proposalnya untuk kebutuhan mata kuliah KWU sekaligus juga untuk kebutuhan SIM Belmawa tadi ya. Siapa tahu tadi iseng-iseng berhadiah ya, kata Pak Andre tadi ya. Next. Ini pedoman PKM untuk tahun 2020, penilaian proposal dilakukan oleh tim penilai Belmawa ya. Jadi nanti ada beberapa persyaratan, ada panduannya, nanti saya akan berikan. Next. Ini juga sama ya. Oke, next. Nah, ini nanti teman-teman silakan Anda baca ya. Untuk pedomannya nanti akan saya share di mata kuliah PKM KWU ya. Ada program kreativitas PKM KWU ini ada 2 pedoman. Yang pertama adalah menggunakan tetap pedoman PKM 2020 ditambah dengan adendum. Di mana di sini khususnya untuk PKM 5 bidang tahun 2020. Jadi artinya untuk membuat suatu proposal, luaran PKM adalah jadinya suatu proposal PKM. Jadi teman-teman menggunakan 2 ketentuan ini ya. Next. Di sini ada PKMP, contoh ya, berkaitan dengan PKMP ini adalah tadi membuatkan program kreativitas di bidang penelitian. Misalnya ini lebih cenderung ke pendekatan ilmiah ya. Sebagai contoh, Anda yang biasa di lab misalnya ya, membuatkan alat ataupun yang misalnya di sistem komputer, bikin hardware apa yang bisa digunakan untuk masyarakat, maka luarannya tadi kita bisa mengukur. Misalnya, oh alatnya bisa mendeteksi misalnya tuh suhu ya, jadi artinya dipasang alatnya di sebuah lab, jadi pada saat masuk tuh nggak harus diukur, tapi udah auto, misalnya udah ke sensor. Nah, dengan harga yang cukup terjangkau dan bisa digunakan oleh masyarakat, kenapa tidak misalnya ya? Itu bagian dari riset dan nanti luarannya adalah artikel ilmiah misalnya. Next. Ini PKMP masih, jadi PKMP ini dibagi menjadi 2, ada yang sifatnya sosial humaniora ya, penelitian yang mengungkapkan hubungan sebab akibat ya, penelitian deskriptif ataupun sosial, ekonomi, dan pendidikan. Misalnya, oh saya akan untuk sosial ini kita akan mengukur seberapa besar sih dampak dari COVID-19 ini bagi para industri rumah tangga ataupun UKM yang terpapar oleh COVID misalnya.
silakan Anda boleh menggunakan uji ukur apapun ya dalam bentuk PKMP khususnya dengan skripsi teman-teman. Nah, itu silakan, tapi proposalnya harus dikonversi mengikuti proposal dengan panduan PKM. Begitu juga dengan jenis penelitian eksakta ya. Maka di sini juga bisa dalam bentuk tadi eksakta ini misalnya kita akan menguji dan menggunakan fasilitas lab, misalnya lab-lab yang ada di Unikom ya, itu boleh silakan ya. Tapi saran saya pada saat Anda membuat PKM ini sebaiknya Anda mengkolaborasikan karena ending dari PKM ini adalah membuatkan proposal dan nanti adalah terakhirnya Anda harus membuatkan paper ya dan nanti ada bagian yang menangani untuk masalah paper. Jadi sebaiknya misalnya kalau Anda fakultas teknik kolaborasi dengan yang teknik, dengan yang fakultas ekonomi dan sospol misalnya untuk apakah di sastra ya bagian bahasa yang untuk mentranslate ke bahasa Inggrisnya misalnya, yang di ekonomi untuk bagian pengelolaan keuangannya misalnya dan manajemennya, yang bagian teknik bagian membuatkan hardware-nya ya, itu akan lebih bagus ya dan lebih peluang untuk diterima ya dibandingkan hanya misalnya satu prodi saja. Oke, next. Ini PKMK, misalnya ini contohnya adalah aktivitas usaha dengan objek yang bermuatan intelektual ya. Misalnya ini contoh-contoh apakah dengan ini contohnya saja ya, bentuknya baik pelayanan atau jasa misalnya. Next. Ini misalnya kita pengabdian masyarakat, di sini kita memberikan solusi misalnya ini banyak sampah nih di masyarakat, ternyata gimana caranya nih sampah ini di desa dibuatkan yang namanya bank sampah ya. Jadi artinya itu bisa nanti diganti misalnya kalau misalnya di masyarakat itu sampahnya ini dikumpulkan oleh warga ya, setelah itu bisa diganti voucher, token listrik ataupun pulsa handphone atau kuota misalnya seperti itu. Next. Ini contoh PKMT ya, jadi masalah beberapa mitra misalnya, oh ternyata di sini permasalahannya adalah berkaitan dengan teknologi air ya, misalnya itu bagaimana untuk masalah air. Ini contohnya PKMT juga saya pernah melakukan program kreativitas PKMT. Kalau saya dulu berkaitan dengan di mana adalah pembudidayaan perikanan ya, di mana tempatnya itu biasanya karena banyak budidaya perikanan di mana airnya itu tidak stabil. Kita mencoba menstabilkan airnya supaya ikannya tidak mati dan bagaimana pengolahan keuangan di tempat tersebut. Misalnya itu yang penting dapat berguna PKMT-nya adalah di daerah setempat ya dan bagi masyarakat setempat misalnya. Oke, next. Ini PKMKC misalnya berkaitan dengan membuatkan smart pack ya. Misalnya ini bisa mendeteksi apa gitu ya. Nah ini biasanya yang paling banyak digandrungi anak-anak dari sistem komputer, teknik komputer, dari informatika, sistem informasi itu banyaknya di PKMKC yang biasanya lolos dari Unikom. Next. Ini beberapa alasan kenapa sih Ristek BRIN berubah dari kegiatan fisik ini menjadi digital daring, karena karakteristik PKM 5 bidang ini kebanyakan kan dilakukan secara offline ya, karena sekarang ada social distancing, pembatasan, maka mau tidak mau agar tetap terlaksana kita menggunakan secara daring. Ataupun output kegiatan yang berbentuk fisik tadi ya, maka ini dilakukan secara daring maupun pelatihannya pun sama. Dan anggaran digunakan dulu kegiatannya untuk fisik membeli alat ataupun transportasi dan sebagainya, mungkin itu agak dipangkas ya, tapi bisa diarahkan ke kuota ya, kuota untuk penyelenggaraan seperti pelatihan, workshop dan lain sebagainya. Nah itu, next. Ini pendanaan perkiraan ya. Misalnya asumsi pendanaan, misalnya kalau keperkiraan kebutuhan dananya adalah 3 juta. Misalnya ini kuota internetnya habis, misalnya kalau timnya itu 5 orang selama 3 bulan, habisnya berarti 1,5. Produknya misalnya untuk membuat produk itu 1 juta dan media penyimpanan softwarenya 500, berarti ya sudah sampaikan bahwa yang habis adalah 3 juta. Tapi porsinya sebaiknya adalah presentasinya adalah di situ ada presentasi ini ya, ada perlengkapan, ada pembelian alat maupun
berkaitan dengan tadi pembelian internet. Jadi intinya pendanaan ini tidak bisa menggunakan honor untuk teman-teman ya, tapi lebih banyak ke produk dan ke kuota. Biasanya yang sering banyak untuk pendanaan. Next. Nah ini jenis-jenis luaran tadi sudah saya sampaikan. Next. Ini PKMP ya, yang mengungkapkan tentang pendekatan ilmiah ya. Jadi kalau misalnya untuk mengukurnya itu kita harus tahu dulu fokus persoalannya dan ketepatan metode ya. Untuk di PKMP sendiri yang harus terbaurkan adalah novelty dari teman-teman ya. Biasanya kalau PKMP ini tidak memiliki novelty, biasanya jarang lolos ya. Di Unicom juga sempat beberapa kali lolos PKMP ya, karena memang terlihat tadi novelty dari Unicom itu adalah biasanya keunggulannya di bidang teknologi tadi, teknologi informasi tadi. Oke, next. Ini keunggulan PKMK. Jadi bagi teman-teman yang di dalam garis merah ini, kalau teman-teman ingin mengambil PKMK, jadi pilihan objek bisnisnya dicek ya, di situ berkaitan dengan kebaruan ya, keunggulan iptek yang diimplementasikan, ketersediaan sumber daya digital itu, dan strategi pelaksanaan ya, khususnya kemandirian dalam implementasi bisnisnya. Ini harus jelas. Jadi mungkin ada bisnis plan-nya ya, dan terus misalnya kita harus jelas cash flow-nya itu seperti apa, sebelum membuatnya itu harus dirancang sedemikian rupa supaya terlihat bahwa cash flow-nya dengan dilakukannya PKMK ini terlihat bentuk margin yang akan diperolehnya. Oke. Dan juga break even point-nya kondisinya harus jelas. Jadi ada beberapa perhitungan analisa keuangan untuk PKMK ya. Next. Dan untuk PKMM sendiri ada beberapa di sini yang harus digarisbawahi. Yang poin terpenting adalah perspektif di persoalannya adalah pilih persoalan yang memang sifatnya urgent di mitranya, dan persoalan ini dengan pendekatan interaksi secara langsung ya. Tapi walaupun di sini di statementnya interaksi secara langsung itu, sebaiknya memang pada saat Anda melakukan surveinya itu tidak melakukan secara offline tapi tetap secara daring ya. Jadi semuanya itu terdokumentasi secara online ya. Nah, dan di sini perspektif persoalan pun dengan pendekatan daring menggunakan produk yang sifatnya adalah digital juga. Biasanya permasalahan mitra kalau di BUMDes ataupun di RT adalah mereka kesulitan untuk mempasarkan ya, ataupun marketing dari produknya. Nah, jadi supply chain mereka itu mereka belum memahami tentang itu, ataupun mereka belum memahami bagaimana penggunaan dari digital planner misalnya, ataupun mereka belum memahami bagaimana pengolahan keuangan. Itu biasanya yang sering sekali saya temuin ya, kalau misalnya berkaitan dengan mitra ya. Next. Dan untuk PKMT sendiri di sini adalah berkaitan dengan pendekatannya menggunakan produk-produk digital. Misalnya tadi ya, PKMT ini hampir mirip dengan PKMM, tapi untuk PKMT ini penekanannya kita harus memasukkan lebih cenderung ke konsep-konsep yang ada di dalam pembuatan ini ya produknya. Sedangkan kalau PKFM itu lebih cenderung menyelesaikan masalah-masalah yang ada di mitranya. Itu bedanya. Ya, oke, next. Dan bagaimana untuk PKMKC? Kalau PKMKC ini adalah yang menjadi produk unggulannya adalah bahwa ke depannya produk ini memiliki novelty karena mungkin bisa menjadikan solusi di masyarakat. Biasanya untuk KC ini lebih cenderung nanti sifatnya karena itu adalah ide dari si para pembuatnya ataupun para penulisnya, maka ini misalnya punya peluang untuk ke industri, biasanya seperti itu ya. Oke, next. Ini contoh PKMP yang didanai, misalnya ini tahun 2019 ya. Di sini ada subbab era turistifikasi dilema kelompok subbab dalam mempertahankan kearifan. Misalnya ini lebih cenderung mempromosikan dinasti wisata yang ada di daerah Bali misalnya. Ini ada masa rapid transit, efektivitas jasa transportasi publik ya.
Misalnya, nah apalagi kondisi saat ini, nah mungkin teman-teman punya solusi bagi ini ya pelayanan transportasi untuk pelayanan publik. Nah silakan Anda boleh masuk ke bentuk jenis PKMP ya. Dan ada pemanfaatan puntung rokok sebagai inhibitor korosi pada jaket platform misalnya. Ini contoh-contoh yang sifatnya mungkin kreativitasnya dapat ya, kreativitasnya ada, terus misalnya ada yang keunikan novelty-nya tadi dan keilmuannya ada. Next. Ini contoh PKMM yang lolos ya. Judulnya berkaitan ini mempromosikan wisata Indonesia dengan memilih hewan langka yang menjadi boneka, jadi dijadikan maskot ya. Bonekanya ini berkaitan dengan informasi teks yang dikaitkan pada lengan boneka. Misalnya ini berkaitan dengan fakta unik terkait objek wisata. Ada juga speak panik ya, speaker musik dan pajangan unik ya. Ini untuk pemanfaatan limbah gulungan kertas misalnya. Ada juga berkaitan dengan jengkolik ya, facial wash yang dan scrub anti-aging dan brightening dari kulit jengkol. Jangan bayangkan jengkol baunya, tapi di sini pemanfaatan kulit jengkol itu bisa buat facial. Kayaknya kalau menggunakan scrub dari sini kita lebih social distancing ya. Nah itu. Oke, next. Ini PKM kewirausahaan. Di sini ada boneka Punga ya. Ini salah satu maskot yang ini ya jadi tren waktu di tahun 2019 itu karena keunikan dari boneka tersebut yang menjadikan ciri khas dari ini ya dari brand suatu negara yaitu khususnya di negara kita. Next. Ini contoh yang sepik panik tadi bentuknya ya, yang kotak musik tadi, tapi juga di sini inovasinya berkaitan yang tadi ya, speakernya yang ramah lingkungan ya, go green lah istilahnya ya. Nah itu next. Dan ini yang jengkolik tadi yang scrub ya, itu luar biasa ternyata ada manfaatnya juga ya. Jadi teman-teman bisa melihat limbah-limbah di sekitar wilayah teman-teman yang bisa diproduktivitaskan, tapi dengan cara tidak sama persis. Jadi saran saya adalah ketika teman-teman mengambil topik berkaitan judul yang di PKM ini, sebaiknya Anda searching dulu di Google ya, apakah judul ini sudah pernah diambil atau tidak. Jangan sama persis, tapi tadi kata Pak Andreas, amati, tiru, modifikasi dengan cara kreativitas supaya teman-teman bisa lolos di PKM yang didanai oleh Ristek BRIN. Ya, next. Ini PKM pengabdian pada masyarakat. Ini ada kampung matematika ya, karena memang di daerah tersebut memang untuk ini ya penalarannya masih kurang dan akhirnya di sana membuatkan seperti ini. Nah, terus ada edukasi kesehatan cermin si imut ya, cerita komik kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini juga di PIMNAS 2018 ada program Busido, budaya dan edukasi dengan origami. Misalnya ini sampai PIMNAS juga ya. Oke, baik. Nah, next. Ini PKMT, ini ada airborne ya. Di sini berkaitan dengan kolektor gondola sawit yang efektif dan ergonomis dan ada squash ya. Ini kandang burung puyuh cerdas berbasis IoT. Nah, ini juga luar biasa. Dulu juga saya pernah lolos di PKMK burung puyuh ya. Kita mengkolaborasikan mulai dari berternak burung puyuh sampai burung puyuh itu dijadikan hiasan dinding dan sampai telurnya kita bisa berdayakan sampai ordernya itu kemarin waktu itu adalah ke wilayah-wilayah seperti yang kalau ada yang hajatan ya bikin kolaborasi makanan-makanan unik dari burung puyuh. Nah itu. Ada juga di sini dengan stream assistant portable alat pemantauan aquaculture ya portable. Misalnya ini contohnya seperti untuk PKMT. Next. Ini yang KC ada kartun kacamata pintar dengan navigasi suara untuk yang tunanetra. Nah, mungkin bagi teman-teman di sekitarnya ada yang difabilitas dan ingin memfasilitasi yang di sekitarnya tersebut, silakan Anda boleh ke arah sana ataupun teknologi pemanggang ikan. Nah, ini sistem rotasi guna meningkatkan produktivitas. Nah, ini silakan Anda boleh di situ ya. Dan ada skandal Cornel Ronaldo, misalnya seperti itu. Oke, next.
Nah, saya ingin menjelaskan alur tim PKM KW Unikom ini, teman-teman, ya. Kenapa harus saya jelaskan? Karena kita terintegrasi dengan LMS Unikom ya. Pertama-tama di sini kita nanti ada registrasi dulu ya, teman-teman, bagi yang ingin mengambil jenis PKM. Nanti ada Google Form dan itu nanti Anda isi ya Google Form tersebut dan isi bersama tim. Saran saya tadi, silakan Anda mengkolaborasikan tim Anda, yaitu dari Fakultas Teknik dengan Ekonomi, dengan Sospol. Jadi minimal 3 mahasiswa ya. Tapi di sana kita batasin memang 3 mahasiswa, tidak lebih ya. Nah itu. Jadi Anda kolaborasikan. Fixkan dulu timnya, setelah itu Anda masuk ke LMS ya, daftarkan tim Anda, kemudian nanti kita akan memplotting siapa mentor Anda ya, sesuai dengan data yang masuk. Kita memberikan 2 jenis PKM pilihan. Misalnya Anda yang pertama adalah jenis PKM-nya adalah PKMT, yang keduanya adalah PKMK. Jika di PKMT itu sudah banyak, maka Anda akan dimasukkan ke kloter yang kedua, yaitu di PKMK misalnya ya. Jadi bukan berarti Anda tidak diberikan kesempatan, karena siapa cepat yang melakukan pengisian di Google Form tersebut, maka itu akan menjadikan teman-teman lebih cepat sesuai dengan harapan untuk pemilihan jenis PKM. Karena tujuannya bukan apa-apa, ini untuk pemerataan ke jenis PKM yang teman-teman inginkan ya. Nah itu. Oke, jadi misalnya di sini ada input ya, input berkaitan dengan daftar tadi, terus nanti ada pengumuman pun sama lewat LMS ya. Di sini nanti kita akan melakukan rekap data, dan berkaitan dengan rekap data ini kita akan memfilter teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan akan menyiapkan 1 mentor. Jadi selama pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 16 ya, teman-teman akan di-coaching oleh para mentor-mentor yang expert di bidangnya. Jadi silakan nanti Anda boleh diskusi dengan para mentornya ya. Nah, di sini beberapa rekap data tadi nanti akan diumumkan di pengumuman LMS ya. Nanti dapat mentor siapa, jadi silakan Anda yang wajib menghubungi para mentornya jika sudah mendapatkan mentor. Jadi tidak ada alasan, nanti Anda misalnya pada saat nanti di akhir, Ibu saya belum mendapatkan mentor, wah itu berarti Anda tidak menyimak pengumuman yang ada di LMS ya, karena nanti saya akan menyampaikan semua informasi berkaitan dengan siapa mentor Anda ya, dan kapan pengumpulan proposal ya, khususnya proposal berkaitan dengan PKM ini adalah semuanya di LMS ya. Oke, next. Sebentar, Prep. Di sini ada catatan penting ya. Coba di zoom yang catatan penting di sini. Untuk yang catatan penting ini yang harus Anda betul-betul pahami adalah pertemuan 9 tim PKM silakan koordinasi dengan para mentor. Jadi kehadiran itu jika Anda di pertemuan 9 sudah menghubungi mentornya masing-masing. Jadi jangan khawatir pada saat pengumuman nanti PKM, di situ ada kontak mentor dan Anda diminta langsung mengkontak mentornya. Ya. Dan pertemuan 10 adalah proses mentoring ya. Ini minimal Anda melakukan diskusi dengan para mentor paling cepat 3 kali sampai 6 kali. Jadi 16 pertemuan itu produktif ya. Nah, bukan 16, maaf saya rawat. Jadi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 16 itu produktif ya. Tapi kalau misalnya Ibu kita sudah paham jalur semuanya, cukup Anda bisa komunikasikan semuanya dengan pihak mentor itu 3 kali minimal ya. Output yang dihasilkan adalah proposal PKM ya. Jadi kalau di PKM ini cuma 1 yang diminta adalah proposal PKM. Itu nanti dikirim via email PKM
www.email.unicom.ac.id untuk PKM yang sudah di-ACC oleh mentor. Selama Anda bimbingan, nanti ada kartu mentoring ya. Nanti silakan diskusikan dengan mentor. Bagi yang sudah bimbingan, kartu mentoring itu nanti ditandatangani di akhir oleh para mentornya untuk diserahkan ke kami. Dan setelah itu kami akan mengeluarkan nilai mata kuliah KWU yang berkaitan dengan PKM ini ke koordinator mata kuliah KWU. Ya, oke, next. Nah, ini adalah struktur tim PKM Unicom ya, khususnya yang mata kuliah KWU. Nanti di sini bisa agak di-zoom untuk biar lebih terlihat. Oke, di sini ada 2 pembina, khususnya di sini ada Direktur Kemahasiswaan yang memayungi kegiatan PKM KWU dengan Koordinator Kewirausahaan, khususnya Pak Adam di sini, sekaligus juga sebagai Direktur PTSI ya. Dan pada saat di sini pun nanti kita akan banyak komunikasi, maaf ke atas dulu. Nah, di sini ada koordinator berkaitan khusus PKM sendiri untuk Unicom, itu kebetulan saya yang megang ya. Saya dibantu oleh operator ya, dan juga oleh Mbak Ita di sini yang posisinya adalah sebagai Sekretaris Direktur Kemahasiswa untuk berkaitan dengan administrasi. Ini adalah para mentor kita. Next. Sebelah kanan ini adalah para mentor. Di sini Pak Andreas ya, ada Pak Made ya, ada Bunda Reni juga, ada Pak Adam juga di sini ya, ada Bu Novrini, ada Bu Susmini, Ibu Dian, dan saya sendiri, dan nanti ada tambahan lagi beberapa mentor, ada Pak Sugeng, mungkin yang kenal dari sistem komputer ya, ini belum kita masukkan ke sini, karena baru tadi bisa menyetujui untuk menjadi mentor ya. Oke, baik, next berikutnya. Jadi nanti teman-teman akan berdiskusi dengan para mentornya ya, selama dari pertemuan 9 sampai 16 khusus untuk bagi yang mengambil mata kuliah KWU-nya adalah PKM. Di sini ada kartu mentoring, bisa di-zoom. Kartu mentoring ini wajib Anda isi ketika bimbingan dengan para mentor ya. Nanti di situ disebutkan nama mentornya siapa, terus di situ ada susunan tim ya dari mulai ketua sampai anggota ya. Ini kita sudah menyiapkan kartunya ini untuk maksimal 6 kali pertemuan dengan para mentornya. Silahkan nanti Anda isi ya. Bagaimana teknik pengisiannya itu kebijakan dari para mentornya masing-masing. Dan untuk penilaiannya itu sepenuhnya saya percayakan kepada mentornya teman-teman. Jadi sebaiknya tidak ada perbaikan nilai ya. Jadi artinya adik-adik dari pertemuan 9 segeralah lebih semangat untuk menghubungi para mentornya dan mengkomunikasikan seperti apa proses pembelajaran khususnya di dalam pembuatan proposal PKM tersebut. Ya, oke, next. Ini adalah koper pedoman PKM ya. Jadi nanti Anda akan diberikan linknya lewat mata kuliah KWU ya, yang mengambil PKM KWU untuk di mata kuliah tersebut. Next. Ini pendaftaran ya. Nanti yang akan mengambil PKM Unicom, kami tunggu, silahkan. Selamat untuk dan semangat ya untuk mengerjakan ini ya pendaftaran PKM ya. Dan tadi tolong diingat pada saat pemilihan tim, pilih tim yang solid ya dan tetap saling support ya. Dan ini untuk informasi lebih lanjut bagi yang belum paham berkaitan dengan mekanisme PKM yang ada di Unicom, itu adalah kontak saya. Silakan Anda bisa hubungin saya. Jam kantor ya, jangan di tengah malam. Oke, itu saja mungkin dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Ita. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aceh atas materi yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab oleh Ibu Supriyati. Sekarang kami silakan.
Ada yang bisa bantu? Baik, Mbak Ita, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab, ada yang ingin ditanyakan? Seperti apa ini Pak Adam mekanismenya? Untuk sekarang belum ada pertanyaan, Bu, yang masuk. Mangga. Kayaknya udah jelas. Mungkin Terima satu lagi, Bu, kasih. tambahan untuk menghubungi Ibu, saya sarankan mungkin tidak masuk ke email pribadi ya, karena akan banyak sekali Iya. pertanyaan. Terutama mengingat Itu kan mata kuliah kewirausahaan betul. ini ada 1.000 lebih mahasiswa yang bergabung setiap semesternya. Pasti Iya. Ibu akan kesulitan nantinya membedakan email Ke pribadi email dengan email. PKM, Pak. Pakai email PKM aja, Bu. Iya, Boleh betul. ditambahin, Bu, di Iya. slide-nya, Bu, biar kelihatan. Siap. Mungkin nanti saya akan Ya. tambahkan pada saat nanti saya share untuk di LMS aja ya, Pak. Ya, boleh. Silakan, Bu. Ya, ya. Nanti biar Ya. teman-teman bisa mengecek di sana saja untuk tadi yang saya share, nanti saya share ke Pak Adam untuk di save di LMS ya, Pak ya, untuk diserahkan nanti Ya, saya siap. tambahkan email PKM. Baik, terima kasih Pak Adam. Ya, ini ada pertanyaan, Bu. Ada pertanyaan dari NIM 105-17156, nama Muhammad Iqbal Hazami. Pertanyaannya, apakah dalam setiap pembahasan judul harus berhubungan dengan IT atau tidak, Bapak dan Ibu? Seperti pembuatan bahan obat organik untuk persawahan. Nah, itu jawabannya apa, Bu Yati? Silahkan. Jadi berkaitan dengan judul ini harus berbasis IT atau tidak, maksudnya gitu, Pak? Iya, betul. Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya untuk pembuatan obat yang sifatnya organik, seharusnya kita ada alat ukurnya yang berbasis IT, Pak. Jadi itu sebagai keunggulan dari ini ya, produk dari Unicom-nya gitu. Karena nanti akan ditanya pada saat apa namanya itu reviewer akan menanyakan pada saat monep. Siapa di sini staf ahli yang mengerjakannya? Sebagai contoh, saya dulu pernah lolos juga, Pak, berkaitan dengan PKM ini ya. Jadi saya bikin salon hewan ya. Salon hewan sekaligus menjual pet shop gitu ya. Nah, ternyata di sana saya ditanya oleh para reviewernya, siapa di sini dokter hewannya? Nah, karena di Unicom sendiri tidak ada dokter hewan kan, artinya Anda harus mempersiapkan dari mana kerjasama untuk dokter hewan tersebut. Nah, jadi kalau memang itu akan menjadikan keunggulan kita kalau misalnya di dalam pembuatan tadi obat yang sifatnya organik tadi menggunakan yang sifatnya tadi ya alatnya menggunakan yang berbasis teknologi. Mungkin saran saya adalah kalau itu NIM-nya dari prodi apa ya Pak? Dari fakultas apa ya Pak kira-kira? 105 itu dari Teknik. apa, Pak Andri? Teknik 105. Ya? Oh, sistem informasi. Ya. Sistem informasi Dapat informasi, ya. Dapat informasi dari sistem informasi. Jadi artinya kalau 105 Anda bisa bergabung dengan sistem komputer untuk membuatkan alatnya. Ya, dan nanti untuk manajemen tata kelolanya bisa kolaborasi dengan anak-anak yang ada di ekonomi. Paling gitu, Pak. Ya. Oke, berarti dalam bahasa simpelnya, ya dalam bahasa simpelnya adalah lintas bidang itu biasanya jauh lebih diterima. Siap, betul, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan mengajukan judul, pastikan kita punya kerjasama dengan orang-orang yang berada atau domain expertise di bidang tersebut. Betul. Atau dengan cara kita paling mudahnya mencari rekan mahasiswa yang memang berada di keilmuan tersebut. Itu sih. Betul, Pak. Iya. Kalaupun misalnya nanti ada staf ahli, silakan dilampirkan di proposalnya, Pak. Jadi misalnya kita sudah kerjasama dengan staf ahli apa, itu ada bentuk kerjasama dengan mitra tersebut. Nah itu. Ya. Ada lagi Bu, pertanyaan Bu. Mangga, dari 109-19016 atas nama Kizar Abi Baihaki. Pertanyaannya, pendaftaran PKM sampai kapan Bapak dan Ibu? Oke, baik. Pak Ini Adam untuk KWU dulu, kali ya? Iya. Kalau Jadi untuk mungkin KWU, Pak Adam. Kalau untuk pendaftaran sendiri, kita akan mulai blast formnya itu di minggu sekarang. Tapi mungkin tidak hari ini ya, karena kita masih susun si formnya. Atau ditunggu saja pengumumannya di LMS Unicom. Nanti kami akan berikan waktu sampai minggu kedua UTS. Jadi minggu kedua UTS kan hari Sabtunya kita akan tutup di hari Sabtu tersebut. Untuk nanti kami rekap, sehingga nanti di minggu ke-9, kita akan punya kesempatan untuk floating pembimbing ataupun mentor ya. Dalam ini bukan pembimbing, mentor
memplotting mentor agar bisa nanti di minggu 10 dan 11 itu sudah mulai bimbingan secara terpisah. Jadi nanti adik-adik yang ikut program ini sebetulnya pelaksanaan PKM-nya akan banyak bimbingan nanti dengan masing-masing mentor. Jadi kalau misalnya dapat mentornya Bu Yati, ya berarti nanti akan kuliahnya dengan Bu Yati. Beliau juga yang nantinya akan merekap daftar hadir teman-teman. Dan perkuliahannya cukup panjang, mulai dari 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Sampai minggu UAS lah intinya. Cuma nanti di minggu ke-12 sampai ke-15, itu akan diparalelkan dengan pelatihan paper. Itu aja sih intinya. Jadi sangat panjang waktu untuk persiapan proposal ataupun papernya. Itu paling jawabannya adik-adik semua. Jadi nanti tunggu dulu formnya ya, nanti Bu Yati yang akan menyiapkan formnya seperti itu. Berikutnya lagi 1051763 atas nama Rizkia Awalu Kamla. Ada pertanyaan Bu, izin pertanyaan Bu, apakah PKM ini harus semua menghasilkan produk? Baik, kalau untuk semuanya menghasilkan produk itu dibagi dua ya Pak. Tadi siapa tadi lupa namanya? Adik Rizkia. Adik Rizkia ya. Jadi gini, jadi misalnya kalau untuk apakah semuanya menghasilkan produk ya, produknya itu tadi ada dua, bisa dalam bentuk jasa ataupun barang. Jadi nanti tergantung, kalau bentuk jasa misalnya membuatkan software aplikasi ya, itu bentuknya adalah jasa, yang softwarenya ini bisa dipakai untuk misalnya berkaitan dengan kebutuhan di masyarakat, ataupun bisa dalam bentuk kebijakan ataupun dalam bentuk pelatihan, tergantung dari jenis PKM yang diambil. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa semuanya menghasilkan produk, barang, atau jasa. Contoh yang PKMM itu bisa pelatihan, karena misalnya di daerah tersebut tidak memahami yang namanya e-commerce. Sama Adik Rizkia dilatih berkaitan dengan e-commerce. Nah, itu berarti kan bentuknya adalah jasa pelatihan tadi misalnya, dan diberikan panduan manual untuk bagaimana mulai dari proses pengenalan e-commerce sampai penggunaannya. Misalnya seperti itu. Mungkin itu aja, Pak. Sip, mantap Bu. Lanjut lagi ya Bu ya. Mangga. Ada dari NIM 1051707 atas nama Putri Amirah. Pertanyaannya, jika saya ingin mengajukan PKM AI atau PKM GT, apakah harus dimasukkan ke jurnal? Dan bagaimana proses pendanaan untuk jurnal tersebut, Bapak atau Ibu? Terima kasih. Baik, kalau sebetulnya kalau untuk PKM AI atau GT memang itu larinya nanti luarannya adalah jurnal ya. Tapi pada saat pembuatan luaran jurnal ini kalau memang sudah dipastikan lolos dari Ristek BRIN. Jadi Anda sebaiknya membuat yang sifatnya adalah inovatif di dalam pembuatan artikel ilmiahnya itu, dan ada kreativitasnya berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah khususnya di era new normal ini. Kalau memang itu bagus cara penyelesaiannya, itu nanti memang publikasi wajibnya adalah ke jurnal, dan itu minimal adalah disosialisasikan dalam bentuk proceeding, Pak. Begitu. Jadi lebih baik tulis dulu, kemudian nanti tunggu pendanaannya apakah diterima atau tidak oleh Ristek BRIN. Kalau sudah dapat dana, ya sudah terjawab berarti dananya dari mana ya, Ibu ya? Betul ya? Ya, karena dan kita tidak muluk-muluk biasanya kalau untuk bentuk artikel ilmiah itu tidak harus indeks Scopus ya Pak. Jadi yang penting terpublikasi ilmiah. Jadi artinya karena masih banyak, betul, masih banyak jurnal yang sifatnya gratisan ya. Tersinta itu minimal dari Sinta 3 ke bawah itu masih free gitu ya. Artinya tidak harus mengeluarkan dana untuk publikasinya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi Bu? Dari 105170773 atas nama Agis Abi Rafdi dari Prodi Sistem Informasi, untuk PKM KC, apakah harus menampilkan kebaruan? Apakah untuk PKM KC harus menampilkan kebaruan murni untuk masa depan, atau boleh memodifikasi yang sudah ada dengan inovasi terbaru? Kalau misalnya belum bisa memunculkan kebaruan, sebetulnya dengan cara memodifikasi itu juga tidak masalah. Selama yang dilihat adalah dari segi
pendanaannya cost-nya tidak besar. Artinya masyarakat itu mampu untuk daya saing ya, membeli dengan daya saingnya cukup murah, misalnya untuk barang-barangnya untuk dibeli ataupun misalnya tidak susah di dalam pembuatannya. Nah, sebetulnya yang diharapkan di masyarakat adalah bahwa pada saat memperolehnya satu tidak susah dan tidak mahal. Selama itu bisa, itu akan lebih baik. Nah, itu. Oke, kalau tambahan dari saya selaku orang yang memang dekat sekali dengan industri yang sifatnya inovatif atau kreatif, karena di informatika ya inovasi itu belum tentu sangat baru semua, dan bahkan Betul. tidak ada yang benar-benar baru. Betul. Kalau di startup itu ada dua konsep adik-adik. Jadi inovasi itu bisa inovasi di bidang teknologinya. Berarti kalau orang seperti saya, orang software, informatika itu berarti di bidang algoritmanya, atau di bidang UI dan UX-nya, atau pengalaman penggunanya, seperti itu. Sementara ada lagi namanya inovasi bisnis model. Jadi kalau startup itu, kalau tidak bisa berinovasi di teknologi, dia berinovasi di bisnis modelnya. Nah, dari sini juga sebenarnya sudah bisa disebut sebagai inovasi. Novelty ya. Ya, dan jangan sampai adik-adik menganggap inovasi itu adalah benda yang benar-benar baru. Misalnya ini lingkaran, oh ini inovasi itu yang ini. Bukan. Inovasi itu dari lingkaran ini jendulin dikit, nah itu udah inovasi. Kalau teman-teman menganggap inovasi selalu hal yang begini, dua hal yang terpisah, ya teman-teman sudah level S3 kalau seperti itu. Bahkan level S3 pun sekarang diarahkannya tidak benar-benar menghasilkan domain baru gitu. Betul. Tapi ada hal yang sangat baru, yang baru orang tahu, dan itu diperkenalkan untuk kebutuhan kemanusiaan dalam hal ini gitu. Betul. Jadi Mungkin harus Pak Andreas dipahami bisa kata menambahkan inovasi ya. Pak Adam. Oh ya, Pak Pak Andreas Andre, bisa mangga Pak Andre. Beliau lagi off videonya soalnya. Oh iya, mangga. Ya. Dilanjut dulu ya Bu ya. Mangga. Dari NIM 10517081 atas nama Jansen Samuel Huta Soit. Pertanyaannya, izin bertanya, apakah kita harus buat dulu proposalnya, baru menghubungi mentor, atau sebelum buat proposal, tapi menghubungi mentor dulu? Sebaiknya adalah Anda buat tim dulu ya Pak, karena Betul, paling penting itu. Buat tim dulu. Buat tim dulu, jadi jangan sampai mentor yang buatin tim gitu ya. Itu yang pertama. Setelah buatin tim, Anda baru masukkan ke Google Form yang disiapkan. Setelah itu, setelah ada pengumuman dari tim ini ya, dari tim PKM, siapa mentornya segera menghubungin. Jadi artinya bukan diminta buat proposal dulu, karena nanti di situ ada ini ya diskusi dengan mentor untuk judul yang sifatnya novelty ya, karena saya yakin mentor-mentor akan memberikan judul-judulnya adalah novelty, tapi sebelum membentuk judul adalah disetujui tidak oleh mentor ini bahwa yang dimaksud dengan teman-teman ini judulnya ini sesuai dengan jenisnya. Karena kebanyakan ternyata yang sudah terjadi adalah judul yang teman-teman arahnya misalnya ke PKMT tapi Anda buat PKMK misalnya. Nah, itu akan diarahkan oleh para mentor. Jadi sebaiknya Anda tidak membuat proposal dulu tapi segera menghubungi mentornya, dan bagaimana nanti persetujuan ACC judul itu ada di tangan mentor. Begitu, Pak. Ya. Dan ini juga berkaitan dengan pendaftaran timnya, Bu. Karena betul. Pendaftaran tim di awal itu masih menggunakan Google Form. Iya. Itu untuk proses kurasi dulu, untuk nanti Bu Yati dan tim itu memplotting mentornya. Betul. Jadi adik-adik ini diplotting oleh siapa. Nah, ketika sudah diplotting oleh mentornya dan mau mengumpulkan proposal ataupun paper nantinya di LMS Unicom, nanti ada link khusus untuk mendaftarkan timnya kembali agar bisa mengumpulkan tugas di LMS Unicom. Jadi 2 kali. Yeah. Jadi pendaftaran pertama itu Google Form yang awal ini untuk proses kurasi atau plottingnya Bu Yati dan tim. Betul. Supaya nanti adik-adik bisa dapat mentor. Nanti sesudah dibentuk, kemudian sesudah bimbingan dengan mentor, kan di akhir harus mengumpulkan proposal dan paper. Kan 2 hal itu ya, proposal dan paper. Nah, itu untuk bisa mengumpulkan di LMS-nya, nanti ada link atau aktivitas khusus di LMS-nya yang harus mendaftarkan kelompoknya terlebih dahulu, baru bisa mengumpulkan 2 tugas tersebut. Jadi 2 kali ya adik-adik. Jadi di awal nggak usah takut dulu, siapin dulu timnya, kemudian judulnya dulu aja, kalau punya judul mangga, nanti juga biasanya dibantu arahkan kalau judulnya kurang catchy atau kurang menarik.
atau kurang pas gitu dengan PKM yang mau diusung. Diambil ya. Tuh. Berikutnya lagi dari NIM 10517141 atas nama Ricky Buldan Al-Hariri. Kalau judul PKM-nya berkaitan tentang membangun startup software development dan IT consultant, itu masuk ke PKM yang mana ya Pak, Bu? Oke, Bapak dulu yang mau jawab, silakan. Boleh. Kalau saya simple, PKM tidak ada yang membangun startup-nya, tapi menawarkan jasa sebagai sebuah startup baru boleh. Jadi yang diangkat jasanya. Misalnya mau apa? Startupnya bikin apa? Produk, berarti produknya yang diangkat. Startupnya mau apa? Mau nawarin jasa, ya jasanya yang diangkat. Jadi bukan mengajukan sebagai saya mau bikin startup, itu nggak boleh. Karena itu bukan PKM. Nanti ada namanya CPPBT dengan PPBT, itu hibahnya berbeda. Hibah startup itu ada, nanti dari Ristek Brin itu beda lagi gitu. Nah kalau PKM itu fokusnya justru di, kamu tuh punya inovasi apa sih? Nggak peduli kamu dari startup, nggak peduli kamu hanya dari sebuah individu yang bergabung di tim tengah jalan, gitu, itu nggak peduli. Yang dipedulikan adalah kamu dari bidang apa, kemudian ada nggak lintas bidangnya, itu kalau mau lebih bagus ya, ada nggak lintas bidangnya, misalkan anak informatika gabung sama anak hukum nih, gitu ya. Bikin apa? Bikin aplikasi untuk mencari undang-undang pidana, misalkan seperti itu. Simpelnya ya, ini contoh dummy gitu. Itu yang diangkat dalam PKM. Nanti kan tinggal Bu Yati dan tim mentornya membantu. Ini kira-kira PKM-nya masuk kemana ya kalau seperti ini? Apakah PKM Karsa Cipta? Kayaknya kalau Karsa Cipta terlalu rendah inovasi teknologinya. Oh, coba mungkin bisa diangkat ke pengabdian kepada masyarakat. Jadi nanti sosialisasi undang-undangnya atau si aplikasi melalui undang-undang tersebut itu dijadikan salah satu sarana untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu bisa. Nanti yang tahu itu adalah tim mentor. Nah, jadi sekali lagi bukan startup-nya yang diangkat ya untuk adik Ricky Buldan. Jadi benar-benar yang kita angkat adalah apa produknya atau apa jasanya. Nah, itu. Oke, boleh tambahan, kalau nanti Pak? mau daftar, ya boleh, silakan Bu. Oke, tambahan ya dari saya sedikit berkaitan dengan kalau Anda adik tadi mau ngambil tentang startup digital ya, kita akan melihat dulu Anda mau memasukkan ke jenis PKM yang mana. Kalau Anda akan mengukur semua jenis startup digital, maka sebaiknya itu ke PKMP. Tapi kalau misalnya Anda akan menawarkan produk-produk startup digital Anda, itu sebaiknya bisa masuk ke PKMK. Tapi Anda ingin mengimplementasikan startup digital Anda ke beberapa mitra, itu sebaiknya PKMM. Jadi artinya kalau kita bicara tentang startup digital ini, harus jelas dulu posisi Anda-nya ada di mana, supaya bisa meng-cover ke jenis PKM tadi. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Kayaknya terakhir nih Bu, 6371809 atas nama Aulia Putri. Pak atau Bu, izin bertanya, jika ingin membuat suatu alat teknologi tepat guna, tanda kutip pendeteksi, itu masuk ke PKM yang mana? Ini Bapak juga biasanya bidangnya. Pendeteksi apa dulu? Jadi kalau teman-teman ingin berbicara pendeteksi kan banyak ya, pendeteksi apa dulu? Alat ukur tuh banyak ya Pak. Alat ukur tuh banyak, betul. Nah, itu. Tapi biasanya memang pendeteksi di sini kemungkinan besar itu ada di 2. Bahkan bisa 3 sih ya. Pertama di Karsa Cipta. Betul. Kalau itu yang fokusnya utama, ada, ya. Betul. Kalau Karsa Cipta tuh fokusnya teman-teman punya produk, tapi butuh bantuan untuk mengembangkan produknya. Jadi produk ini masih dalam tahap development, mau diselesaikan, itu masuknya ke PKM Karsa Cipta. Ada lagi namanya PKM Terapan, teknologi terapan. Nah, teknologi terapan ini lebih fokus ke arah teman-teman sudah jadi produknya, lalu mau diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan baik di suatu komunitas ataupun di suatu enterprise. Itu terapan. Salah satu buktinya bukan hanya teknologinya, tapi juga bukti kerjasamanya. Kemitraan juga bisa, Ibu ya? Iya, Bang. Kemitraan juga bisa. Kalau berbicaranya pendeteksi ini mau digunakan oleh mitra teman-teman nantinya. Jadi sebetulnya fokusnya dulu. Betul. Maunya kemana? Mau ngebuat alat yang belum jadi, mau menerapkan alat yang sudah jadi, atau mau ya sekalian aja kita kerjasama kemitraan gitu loh. Betul. Atau justru mau pendeteksinya dimanfaatkan untuk suatu masyarakat tertentu sehingga membantu kebutuhan mereka. Itu bisa masuk ke pengabdian masyarakat walaupun yang diangkatnya adalah teknologi.
teknologi. Ini tergantung teman-teman nanti fokusnya mau kemana. Dan itu 8-8-nya bisa diakali mau masuk kemana gitu untuk satu buah alat. Kalau saya biasanya Betul. melihatnya begitu. Makanya bawa judul mentah dulu, nanti saya biasanya nyuruh cerita Bu kalau teknologi itu. Kamu tuh Iya. sebetulnya produknya udah nyampe mana, kalau sudah jadi terus mau diapain. Nah kalau dari situ ya sudah nanti ketemu arahannya mau kemana. Iya, betul. Ya karena ada anak yang suka dengan bisnis, ada anak yang sukanya dengan mengabdi kepada masyarakat. Betul. Nah, itu yang harus kita gali Passion-nya sebetulnya. ya, Pak. Jadi passion Betul si anak passion-nya. lebih cenderung kemana gitu ya. Tuh. Oke, sama. Jadi bisa kemana-mana ya nanti di Iya. Aulia. Itu aja sih. Habis tampaknya Bu. Ada lagi tidak teman-teman? Alhamdulillah. Mangga kalau mau ada 1-2 pertanyaan lagi kami tunggu sebentar. Di live chat aja biar langsung. Atau juga nanti masih bisa bertanya ya via email yang pkm@email.unicom.ac.id. Jadi teman-teman juga bisa bertanya lewat situ. Iya. Oke, nampaknya tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Udah selesai. Akhirnya ya. Semoga Berarti lancar next-nya ya. apa, Bu? Ya, next-nya adalah mahasiswa menunggu dulu form pendaftaran pertama. Betul. Iya. Kemudian nanti di minggu ke-9 akan diumumkan, kan masih 2 minggu Iya. lagi ya. Karena kan Betul, UTS 2 betul. minggu. Diumumkan, setelah diumumkan baru nanti menghubungi mentornya. Nanti kita Iya. akan cantumkan nomor-nomor mentornya, Bu ya. Supaya Iya. mahasiswa Iya. bisa mudah menghubungi mereka. Iya. Kemudian nanti mereka mulai bimbingan dari minggu ke-10 sampai UAS nantinya. Iya. Barengi dengan minggu ke-12 sampai ke-16-nya mereka 15-nya akan ditemani oleh tim paper juga. Betul, betul. Itu sih. Ya, paralel. Sebaiknya tidak menanti-nanti ya, Pak, pada saat Ya, jangan misalnya sudah ada. betul. Ya, karena nanti akan tercecer gitu di akhirnya ya. Apalagi nanti di akhir minta perbaikan nilai ya. Nah, itu Ya, padahal nggak janganlah, pernah. capek Ya, gitu. oke. Nah, itu saja, Pak, mungkin. Siap. Bu Ita lagi berarti ya? Ya, Halo, Bu langsung Ita. ditutup Pak Adam aja. Oh, langsung tutup saya aja. Iya, mangga. Oke, Terima baik. kasih Pak Adam. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir acara. Mungkin bagi teman-teman yang masih malu untuk bertanya, bisa bertanya via email, melalui email pkm@email.unicom.ac.id, untuk nanti bisa dibantu jawab oleh Bu Yati selaku koordinator PKM universitasnya. Kemudian yang pasti sekarang teman-teman persiapkan timnya dulu, beserta judul bawaan aja dulu, nggak usah mikir yang rumit dulu, bawa aja judul yang dari masing-masing temannya seperti apa, nanti untuk dikonsultasikan dengan mentor. Itu aja dulu yang paling penting. Oh ya, ada pesan sponsor satu ya Bu, punten pisan. Pak. Sebenarnya saya udah pasang juga judul, sudah pasang di live chat-nya. Pesan sponsornya dukung Super Nelly di ajang Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2020. Link bit.ly-nya bisa dilihat di sini, bit.ly/Super Nelly BBI 2020. Kenapa kita memunculkan di sini ya, karena ini adalah salah satu bentuk wirausahanya Unicom. Jadi Unicom itu bukan hanya di bidang pendidikan, tapi juga bisa berkarya di bidang kewirausahaan animasi. Nah, jadi animasi biar bisa itu bisa teman-teman juga loh Pak, biar maksudnya dimasukkan ke PKM ya, bagi yang suka bikin animasi. Bisa. Nah itu. Anak DKV biasanya yang cerdas nih untuk bikin animasi. Tuh, peluang berarti ya. Peluang, betul. Paling itu, ya kalau yang nggak mau dukung ya nggak apa-apa, tapi nggak usah misu-misu nanti, wah ini di mata kuliah kewirausahaan kok dipromosin ini, ya kita hanya promosi saja, toh cuma ngambil berapa detik ya. Oke, sudah untuk pesan sponsornya. Terima kasih kepada Ibu Yati, kemudian kepada Pak Andreas, kepada Bu Ita, dan kepada teman-teman yang sudah mau hadir di sini. Semoga penjelasan kami tadi memperjelas dan juga bisa meluluskan teman-teman 100% di KWU ini. Amin. Dan semuanya sehat selalu. Terima kasih. Oh ya, ini Pak Andreas. Silakan ya, Pak. Terima kasih Pak Andreas. Acaranya izin kami tutup. Nanti juga akan ada lagi sosialisasi universitas yang jauh lebih lengkap. Jadi nanti ini benar-benar untuk pendanaannya. Jadi bukan lagi untuk KWU, tapi untuk bisa tembus pendanaan. Jadi nanti di sana juga ada tips dan trik, lalu juga ada mentor-mentornya nanti yang bisa ketemu langsung. Nah, kalau teman-teman tertarik memang bukan hanya lulus di KWU, tapi juga pengen punya pengalaman untuk punya proposal yang didanai oleh Dikti, mangga ikut sosialisasinya. Tapi nanti kita tunggu tanggalnya dari Pak Andre dan Bu Yati ya, karena beliau berdua yang menjadi empunya program PKM di Unicom. Oke, terima kasih Bu Ita. Saya tutup aja langsung ya Bu Ita ya.
Aduh. Terima Izin kasih banyak. dokumentasi, Pak. Oh ya, Izin mau dokumentasi. dokumentasi boleh, boleh. Ya, Oke. Boleh. Bu Ita berarti atau siapa nih? Mas Rama. Ada? Silakan. Oh ya, sip. Bisa di. Videonya nanti bisa ditonton ulang ini. Oh ya, terima kasih. Ya, Udah, tinggal akses boleh? di link YouTube yang tadi. Bu Yati. Yang Mbak Ita nggak videonya. Ya udah nggak apa-apa. Coba Ya aja. udah nggak apa-apa, Itanya lagi senyum tuh, mumpung. Aba-aba. 1, 2, 3. Oke. Semangat. 1, Oh, satu lagi. 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu di kesempatan berikutnya. Ya, saya undur diri ya. Ya, izin live. Terima kasih Pak Andreas, Pak Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.